Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, semua yang menyaksikan misa perayaan Ekaristi online Paroki Mater Dolorosa Soe, tim live streaming paroki, kita sekalian yang merayakan Ekaristi pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Salam damai Paskah untuk kita semua. Pada hari ini kita juga merayakan hari Minggu panggilan sedunia yang ke-57. Kita berdoa bagi para imam, misionaris dan kaum awam dimanapun mereka berada, agar mereka tetap bersaksi, memiliki semangat bersaksi, dan tidak malu bersaksi tentang Kristus yang bangkit, tentang cinta kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, saya mengawali renungan ini dengan beberapa pengalaman dalam pekan ini, ketika kita semua berada di rumah dan tidak melakukan kegiatan secara normal sebagaimana biasanya. Pengalaman pertama terjadi 2 minggu yang lalu. Sementara duduk di pastoran, saya ditelepon oleh teman saya. Dia bertanya, "Romo, bagaimana keadaan di tempat Romo?" Saya menjawab, keadaannya masih baik. Pemerintah sudah menghimbau untuk menjaga jarak, untuk tidak keluar rumah, sekolah dan kantor diliburkan, serta kita pun diminta untuk beribadah dari rumah. Lalu dia menyaut, "Oh iya Romo, apakah saya bisa bantu?" Sambil berpikir, saya menyambung, "Bisa bantu apa ya?" Dia menyambung, "Saya ingin mengirimkan masker buat Romo. Romo nanti bisa membaginya untuk umat di situ." Saya menjawab, "Terima kasih, Tuhan memberkati." Pengalaman kedua terjadi minggu lalu. Saya di WA oleh Frater Leri, bertanya, "Di mana saya?" Saya bercanda, saya bilang, "Di hatimu." Lalu saya menyambung, "Saya ada di Kapela. Bagaimana FR?" FR mengatakan, "Kami dengan Romo Alo hendak ke KUB di Kapela Menelafau untuk memberikan beberapa paket bantuan." Saya kemudian segera pergi ke KUB bersama Romo Alo dan Frater serta beberapa katekis, membagi paket bantuan dengan tetap mengikuti protokol WHO untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Saya bertanya kepada Frater, apakah ini dari pemerintah yang diberikan melalui gereja atau dari siapa? Frater menjawab, tidak, ini dari beberapa umat kita yang menyumbang. Sebelumnya sudah dibagi kepada kapela-kapela terluar seperti Siohau, Oenaik dan Leonoas. Pun kemarin saya masih mendengar ada dari WKRI yang turun membagi paket bantuan kepada umat di Kapela, kepada keluarga-keluarga yang mungkin terdampak atau menderita oleh karena virus corona. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat merenungkan peristiwa-peristiwa ini, saya teringat satu kalimat yang pada waktu kami di seminari benar-benar kami hafal, dari seorang Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. "Jangan kamu tanyakan apa yang negara berikan kepada kamu, tapi kamu tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara." Jangan kamu tanyakan apa yang bisa buat pemerintah, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk kita saat ini, tapi mungkin kita bertanya, apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perdayakan? Apa yang mampu kita harus lakukan? Ataukah kita mengeluh saja? Ataukah kita hanya mempersalahkan?
saling mempersalahkan, melempar tanggung jawab, dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita sudah mengikuti perayaan Ekaristi secara online untuk kesekian kalinya. Satu hal yang tentu terasa ganjil bagi kita semua. Bagi saya sendiri yang hari ini harus berkhotbah, harus merayakan Ekaristi secara online dan menyaksikan tempat-tempat duduk yang kosong seperti ini. Bagaimana kita merayakan Ekaristi tanpa menyambut tubuh dan darah Kristus secara sakramental, tapi menyambutnya hanya secara kerinduan. Sampai kemarin ada umat yang masih menyampaikan kepada saya, Romo, apakah sebaiknya kita pergi ke gereja dan melakukan perayaan Ekaristi, bernyanyi di gereja, dan boleh menyambut tubuh Kristus seperti biasa? Saya juga hanya mengatakan kita harus tetap mengikuti aturan pemerintah. Namun pada saat ini boleh juga ada umat yang sudah bosan, mulai tidak setia. Untuk apa berdoa, apalagi misa online? Bisa jadi mulai melanggar aturan dan sebagainya. Bahkan bisa jadi mulai menjauh dari Tuhan. Ini adalah soal pilihan. Pertanyaan, mampukah di tengah pandemi corona ini kita bertahan ataukah tidak? Mampukah di tengah situasi seperti ini kita bersaksi atau tidak? Mampukah kita tetap menjadi anak-anak Allah yang menunjukkan bahwa terang Kristus itu bercahaya meskipun virus corona terus menghantam? Meskipun kita tinggal di rumah saja, meskipun kita belajar di rumah saja atau beribadah di rumah saja, mampukah kita menunjukkan bahwa Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hati kita berkuasa untuk menembus sekat-sekat yang pada hari ini kita alami? Sebab kalau kita adalah anak-anak yang telah ditebus oleh Kristus, berlakulah sabda Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jikalau kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita tetap milik Tuhan. Jadi bagaimana hidup untuk Tuhan? Apakah hidup untuk Tuhan itu sesuatu yang gampang-gampang saja? Apakah hidup untuk Tuhan itu sesuatu yang enak-enak saja? Apakah hidup itu untuk Tuhan itu sesuatu yang biasa-biasa saja? Atau yang anak-anak zaman now mengatakan SMG, hidup semau gue. Emangnya gue pikirin? Tentu tidak. Baik dalam suka maupun dalam duka. Baik dalam situasi yang normal maupun situasi yang tidak normal. Kita tetap mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam Brevir ada satu bacaan yang menarik, bacaan singkat tentang Shema Israel. Shema Israel artinya dengarlah hai Israel. Yang biasanya digabungkan dengan kata ahafta, yang bunyinya demikian. Dengarlah hai Israel. Tuhan Allah kita hanya satu. Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, serta haruslah engkau mengingatkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah dan membicarakannya
apabila engkau di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan bab 6 ayat 7. Itu artinya sema Israel, dengarlah Israel, itu tidak hanya berlaku ketika kita berada dalam situasi yang normal. Tidak. Tugas kita tidak pernah selesai. Sema Israel, dengarlah Israel, berlaku mungkin secara mendesak dalam situasi-situasi seperti ini. Ketika kita di rumah, haruslah engkau menyampaikan berulang-ulang bahwa Tuhan Allah kita hanya satu, Allah yang esa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, tim live streaming paroki yang saya kasihi dalam Kristus. Bacaan-bacaan pada hari ini menegaskan bahwa pentingnya kita tetap menjadi saksi. Saya membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pengalaman bersaksi. Yang kedua adalah alasan mengapa kita bersaksi. Yang ketiga ialah bagaimana kita menjadi pribadi yang setia di dalam bersaksi. Poin yang pertama, pengalaman memberikan kesaksian. Di dalam masa Paskah ini, sampai pada kita merayakan Pentakosta, bacaan-bacaan yang akan kita dengar, terutama di dalam bacaan pertama, semuanya berkisah tentang kisah para rasul. Pada hari ini misalnya, di dalam bacaan pertama, kita mendengar, pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, seluruh keturunan Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu dari angkatan yang jahat ini. Pertanyaannya, apakah Petrus berbicara seperti hari ini saya berbicara di depan Bapak Ibu sekalian? Di depan Bapak Ibu yang sementara menonton dan merayakan Ekaristi secara online? Apakah Rasul Petrus berbicara dalam suatu keadaan yang nyaman? Suatu keadaan yang gampang-gampang saja? Apakah Rasul Petrus berbicara dalam situasi yang begitu mengenakan bagi dirinya? Tentu tidak. Mereka adalah sekelompok kawanan kecil. Mereka adalah gereja perdana yang pada waktu itu dikejar-kejar, dicari-cari, oleh karena mereka percaya kepada satu orang, kepada guru mereka, yakni Yesus Kristus yang telah menderita dan wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa. Mereka sementara dicari-cari, mereka sementara dikejar-kejar. Pertanyaannya, apakah Petrus punya kekuatan? Apakah Petrus punya pasukan? Apakah Petrus seorang yang pintar? Apakah Petrus punya power pada waktu itu? Tidak. Petrus punya apa yang disebut iman. Ia punya keyakinan akan sabda-sabda Yesus. Yesus berkata, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Iman kepada Petrus itulah, iman kepada Yesus yang bangkit itu yang membuat Petrus tidak gentar. Iman kepada Yesus yang bangkit itu yang membuat Petrus tidak berhenti bersaksi, tidak berhenti berbuat baik. Pada saat ini pun ketika kita berada dalam situasi seperti ini, iman itu tidak habis. Iman itu bukan sesuatu yang pada akhirnya berakhir. Justru iman itu membuat kita bergairah.
Iman itu membuat kita tetap setia. Iman itu menggerakkan kita. Bahwa Yesus mengutus kita bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Jadi meskipun kita di rumah, kita berdoa. Meskipun kita di rumah, kita berbuat baik. Meskipun kita di rumah, kita melakukan kebaikan meskipun kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga di dalam perkara yang besar. Mari kita menulis masing-masing di dalam buku kita, di dalam catatan kita. Apa yang kita beritakan? Bagaimana kita menjadi seorang murid Kristus di tengah pandemi corona ini? Poin yang kedua, alasan untuk bersaksi. Bacaan kedua yang diambil dari surat pertama Rasul Petrus berkata demikian. Saudara-saudara, jikalau kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan untuk kamu mengikuti jejaknya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk tetap bersaksi. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kristus telah menebus kita dengan darahnya yang amat mahal. Oleh karena itu tidaklah menjadi alasan bagi kita untuk diam. Tidaklah menjadi alasan bagi kita untuk semakin menjauh dari Allah. Tidaklah menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Karena tubuh kita adalah kenisa Roh Kudus. Karena tubuh kita telah ditebus oleh sesuatu yang amat mahal, amat berharga. Ialah darah Kristus sendiri. Karena itu, jikalau sebelum pandemi corona, kita mungkin tidak pernah di rumah, kini saatnya kita di rumah. Kalau sebelum pandemi corona, kita mungkin malas melihat pendidikan anak-anak kita, kini saatnya kita menjadi guru bagi mereka. Kalau kita tidak mampu menata rumah kita, kini saatnya seorang ayah menjadi ayah sekaligus ibu. Kalau kita tidak pernah menanam sayur, kini saatnya kita menanam untuk kehidupan kita. Ini adalah salah satu bentuk kesaksian. Hari ini, ketika kita menyaksikan, merayakan Ekaristi secara online, ini adalah satu kesaksian dari anak-anak muda yang telah memberikan waktu dan pikiran mereka untuk bagaimana tetap menjaga, memelihara agar iman itu tetap tumbuh meskipun tidak mengikutinya secara langsung, tapi melalui online. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu berkarya. Roh Kudus itu menyata di dalam pikiran dan hati kita bahwa kita tidak mungkin jauh dari Allah karena kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus olehnya. Poin yang ketiga, bagaimana kita setia menjadi saksi? Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini Yesus menganalogikan dirinya sebagai gembala dan sebagai pintu. Sebagai pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang gurun. Pada bagian lain Yesus berkata, marilah kepadaku kalian semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus mengetahui, Bapak Ibu, bahwa pada hari ini
Ketika kita bersaksi, kita akan ditantang. Ketika kita bersaksi, kita akan mendapat kesulitan, baik dari luar maupun juga dari dalam diri kita. Kita akan merasa cemas, merasa takut. Mungkin pada saat pandemi corona ini kita merasa takut. Bagaimana mencukupi kebutuhan hidup kita? Bagaimana mengatasi ekonomi rumah tangga kita? Namun, Yesus pun telah menegaskan kepada kita bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Akulah pintu menuju keselamatan. Apakah Yesus akan membiarkan kita menderita sendiri? Tentu tidak. Karena Ia telah menderita sebagai manusia yang pernah turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Ia paham penderitaan manusia. Karena itu Yesus bersolider dengan penderitaan yang kita alami. Kitab Amsal berpesan kepada kita, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari jerat pemikat. Biar kita di rumah, biar kita bekerja dari rumah, biar kita berdoa di rumah, Roh Allah yang Ia karuniakan kepada kita mampu menjangkau, mampu menembus setiap orang yang kita layani, setiap orang yang kita cintai, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Yesus pun menyebut dirinya sebagai gembala, karena Dialah yang memimpin kita dengan pasti untuk menemukan kelimpahan yang ditawarkan Allah kepada kita. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Ut vitam et habean abundantius. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, mari kita tetap menjadi saksi Kristus. Mari kita tetap berani bersaksi, baik di rumah, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, terutama dengan tugas dan pelayanan kita yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Pada hari ini pun, dan mulai dari kemarin, kita telah berdoa rosario bersama Bunda Maria. Kita percaya bahwa Bunda Maria yang mendengarkan segala keluh kesah umat manusia akan menghantar doa-doa kita agar pandemi corona ini akan berakhir. Kita tetap menjadi saksi Kristus yang setia, karena kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darah-Nya. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Amin.